militer Belanda II. Kelompok 9. 1. Atika Fahriah. 2. Karima Firdausyah. 3. Mutiara Eka Syaharani. 4. Ubaidillah Samsi. Penjelasan singkat. Agresi militer Belanda II merupakan serangan militer yang dilancarkan oleh Belanda pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Terisi. Nomor 1. Latar belakang. Nomor 2. Peristiwa. Nomor 3. Tokoh. Nomor 4. Akhir peristiwa. Agresi militer Belanda I dan II periode 1947 sampai 1949 dalam sudut pandang hukum internasional yang berjudul diterangkan bahwa setelah perjanjian Versailles, Belanda kemudian mendirikan beberapa negara bagian di wilayah bekas Hindia Belanda. Wilayah tersebut hasil dikuasai Belanda melalui agresi militer I. Perjanjian Versailles sulit dilaksanakan kedua belah pihak. Keduanya bahkan saling menuduh terjadi pelanggaran. Belanda menuduh Indonesia melakukan penyusupan, penyerangan, dan penjarahan di wilayah dikuasai Belanda. Mereka menuduh pihak Indonesia tidak bisa mengutasi tentara rakyat. Peristiwa agresi militer Belanda II atau yang juga disebut Operasi Krai. Operasi Gaga adalah serangan militer Belanda terhadap Indonesia secara de facto pada Desember 1948. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia. Sebelumnya, Indonesia dan Belanda sudah menyepakati suatu perjanjian bernama Perjanjian Renville, 17 Januari 1948. Namun, Belanda melanggar perjanjian Renville tersebut. Belanda menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin berkuasa atas Indonesia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, tanggal 18 Desember 1948, Panglima Tentara Belanda di Hindia Belanda, Jenderal Spoor, menginstruksikan seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan. Agresi kekuatan militer Belanda yang cukup besar membuat perlawanan Indonesia tidak berarti. Hanya dalam hitungan jam, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta. Bahkan Belanda berhasil menawan pimpinan sipil seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lain. Belanda mengasingkan tokoh tersebut ke Sumatera. Sementara itu, pimpinan militer Indonesia memutuskan untuk melakukan perang gerilya. Jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda menyebabkan terbentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawinegara. Pasukan Belanda negara segera melakukan operasi pembersihan pihak Indonesia dengan menangkap dan menawan ratusan orang yang dicuriga. Tokoh dalam perang agresi militer Belanda II. 1. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memimpin pasukan TNI melakukan perang gerilya melawan Belanda dalam agresi militer Belanda II. Sudirman memimpin perjuangan gerilya tersebut dengan berpindah-pindah. Dalam keadaan kesehatannya yang semakin menurun, ia terpaksa harus ditandu. 2. Abdul Haris Nasution menggagaskan pembentukan pemerintahan militer serta perangkat pemerintahannya yang terdiri dari pemerintahan, pengadilan, dan badan administrasi negara yang digagaskannya akhirnya terbentuk di daerah-daerah basis gerilya. Ketiga, Simon Hendrik Spoor. Simon Hendrik Spoor adalah jenderal Belanda yang berperan penting dalam operasi militer agresi militer Belanda I dan II. Ia memimpin langsung dua aksi polisionil Belanda tersebut, yaitu agresi militer Belanda I dan agresi militer Belanda II. Akhir peristiwa.
Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kekuatan besar juga mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata dan perundingan damai secepat mungkin. Akhirnya, tanggal 7 Mei 1949, agresi militer Belanda II berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Rongryan. Sekian dan terima kasih.